Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan seperti biasa suara rakyat kembali menyapa Anda. Dan kali ini kita akan membahas terkait jangan lupakan budaya kota kita dan tentunya kota Surabaya. Dan seperti biasa saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Goni. Assalamualaikum Pak Goni, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Pak? Jadi sehat. Pak, Mas, gimana? Boleh Mas, Oh. boleh. Tapi kalau Surabaya itu terkenal dengan Cak. Oke, Cak. Cak Goni. Nah, Cak Goni kalau kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu ini sebanyak 65.000 pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini mendapat rekor muri tari remo massal digelar serentak di 10 situs bersejarah dan 2 jembatan yang ada di Kota Pahlawan. Ini salah satu ide juga dimunculkan dari DPRD Kota Surabaya. Tentunya Mas Goni ini juga salah satu inisiator begitu kan. Tari remo massal yang akhirnya diberikan oleh Muri begitu. Kalau Anda melihat sendiri terkait penyelenggaraan kegiatan tari remo massal ini seperti apa? Ya, menurut saya walaupun masih ada kekurangan di sana sini berkaitan dengan hal teknis, paling tidak kita sudah mengawali start dengan baik. Dengan pemecahan rekor muri paling tidak nantinya mungkin tiap tahun itu bisa dilakukan seperti ini lagi dan mungkin ditata dengan lebih baik lagi. Dengan adanya tari remo paling tidak nilai-nilai sejarah itu dimunculkan kembali, nilai budaya itu terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Karena yang mewarisi generasi berikutnya kan adalah pemuda. Maka dari itu pemuda itu tidak boleh lepas akan sejarah, tidak boleh lepas akan budaya. Lah, perlu kita ketahui secara bersama sebelumnya kan marak kenakalan-kenakalan remaja. Maka dari itu mudah-mudahan dengan keberadaan tari remo ini bisa memberikan rasa dahaga aktualisasi anak-anak muda itu bisa terekspresikan, terimplementasikan dengan baik dengan kegiatan tersebut. Oke, kalau kita lihat sendiri bahwa sebenarnya berbicara masalah budaya sendiri ini banyak sekali tari-tarian. Ya. Tapi kenapa memilih tari remo? Kenapa harus tari remo yang akhirnya ini diimplementasikan ke anak-anak sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama? Ya, menurut beberapa referensi ini juga dikategorikan budaya dari Kota Surabaya juga. Dalam rangka melakukan hal penyambutan di mana tari-tari remo ini memiliki artikulasi yang sangat luas, memiliki semisal aspek, apalagi itu kan dilakukan pada waktu pagi hari kan, ibaratnya paling tidak tubuh juga menjadi bugar, kesehatan anak-anak dan dilakukan secara serentak. Jadi banyak hal kalau kita ini melakukan secara keseluruhan. Tadi ada dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan dampak apapun. Saya pikir serentak melihat hari Minggu itu sangat luar biasa. Begitu membara merah putih di Kota Surabaya. Meskipun ada kekurangan, tapi kita lihat sisi positifnya adalah ternyata juga dampak ekonominya. Artinya juga pedagang kaki lima yang ada di situ juga turut serta begitu ya? Iya, jadi banyak hal yang kita dapatkan. Contoh yang kita dapatkan aspek ekonomi adalah apa? Yakni mereka yang membuat selendang, mereka yang membuat hasduk, mereka yang membuat pernak-pernik remo itu sendiri. Jadi banyak hal, belum lagi para UMKM, para PKL-PKL yang di area sekitar itu. Jadi perputaran perekonomian sangat terangkat pada waktu itu. Kenapa memilih 65.000? Kenapa tidak di 10.000 begitu? Maksudnya 100.000 atau 60? Kenapa harus 65.000 angka itu begitu? Lah kalau kita ini melihatnya, berarti antusiasme peserta itu kan sangat luar biasa. Karena kita awalnya itu kita mendiskusikan dengan Pak Kepala Dinas, ya mungkin cukuplah 10.000. Karena apa? Karena sebelumnya rekor muri itu kan dipecahkan di Trenggalek, yakni tari jaranan, kurang lebih 7.500. Dengan jumlah peserta dengan mengirimkan bentuk KTP itu kan disampaikan kepada muri tersebut. Tapi semangatnya saya berpikir bukan seperti itu, tapi lebih cenderung ke ranah bagaimana aktualisasi anak muda ini
benar-benar terwadahi dengan baik, itu saja. Oke, Anda melihat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak dengan adanya kegiatan ini? Lah, PAIC-nya kan dari Dinas Pendidikan. Iya. Ya kan, PAIC-nya dari Dinas Pendidikan, mereka berkonsolidasi dengan beberapa kepala sekolah dengan mengerahkan seluruh peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan tari tersebut. Dan berarti mereka juga membangkitkan rasa patriotisme, rasa nasionalismenya. Jadi cinta akan sejarah, cinta akan budaya. Yang selama ini mungkin agak sedikit memudar di hadapan para peserta didik kita. Jadi bahwasanya budaya kita ini kan sungguh sangat luar biasa. Itu yang harus kita jaga dengan baik. Banyak sekali budaya-budaya kita itu hilang, diambil oleh negara-negara lain dan dipatenkan di negara-negara lain. Maka dari itu seyogianya kita sebagai warga kota paling tidak menjaga, kita berkomitmen untuk menjaga budaya itu bila perlu kita patenkan. Oke, Anda melihatnya bahwa salah satu inisiator dari tari remo ini sendiri Mas Goni, kita tahu ya bahwa kalau Anda lihat sendiri pesan selain supaya anak-anak ini tidak terkena dengan kenakalan remaja, pesan apa sebenarnya yang disampaikan dari kegiatan ini? Ya kan, kalau anak-anak remaja kan seringkali berkumpul, ya kan, berkerumun, memikirkan hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi hari ini kita kumpul dengan sedemikian banyak dan hampir ribuan peserta didik, itu kita kumpul dengan menyamakan olah rasa, menyamakan pikiran, menyamakan gerak langkah. Bagaimana Surabaya membuat merah yang sangat luar biasa, kan 65.000 di titik-titik sejarah itu kan kurang lebih 10-an titik. Ada yang di Kia-Kia, ada yang di jembatan strik utamanya kan di jembatan Surabaya. Kan memang saya minta di jembatan Surabaya, strik utamanya di sana. Terus habis itu di balai kota. Karena saya bilang begini, itu kalau 10.000, kalau ditaruh di tengah kota pasti akan membuat yang namanya lalu lintas padat, macet dan sebagainya. Coba di daerah pinggir-pinggir, sehingga paling tidak ada aspek ekonomi yang di wilayah pinggir itu akan terangkat. Itu yang kita pikirkan. Sehingga kalau kita mau bikin event atau apapun, paling tidak itu kita coba pikirkan. Surabaya ini bukan Surabaya yang tengah kota saja. Ada Surabaya Barat, ada Surabaya Utara, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan. Yang harus kita pikirkan itu. Maka dari itu saya berharap beberapa OPD paling tidak itu memiliki inovasi untuk bagaimana mengangkat budaya-budaya di wilayah-wilayah itu benar-benar dipamerkan atau disosialisasikan dengan baik. Artinya tidak hanya satu OPD saja, tapi beberapa OPD ini harus memiliki inovasi, begitu ya Mas Goni. Kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama dengan Pak Goni atau Cak Goni, salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas terkait jangan lupakan budaya kota kita, Kota Surabaya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa memang dasar dari kenapa sih diadakan tari remo sebanyak 65.000 peserta hingga mendapatkan rekor muri ini memang karena selain mengurangi kenakalan remaja juga membangkitkan sisi ekonomi yang ada di Kota Surabaya. Selain perekonomian yang di Kota Surabaya sendiri, Mas Goni, apakah ada nilai-nilai tertentu apa dampak kegiatan tersebut dari sisi budayanya? Misal anak-anak akhirnya terserap, oh ya ternyata tari remo ini adalah salah satu budaya dari Indonesia, begitu. Ya, itu kan dari sisi transfer knowledge-nya. Ya. Dari sisi transfer knowledge-nya benar-benar coba bayangkan kita menyerantakkan, menyamakan gerakan. Dari situ kan kita bisa lihat. Mungkin teman yang lain mengingatkan itu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dari situ kan akan muncul namanya nilai kegotong royongan. Akan muncul yang namanya nilai rasa kesatuan, rasa persatuan dan rasa kebersamaan yang dimana diserentakkan secara keseluruhan. Di 10 titik itu coba kita bisa bayangkan seperti apa. Jadi paling tidak anak-anak atau peserta didik itu bisa mengambil hikmah ini dengan baik. Dan itu kan mereka juga melalui proses yang sangat kontinuitas atau bahasa kami itu istiqomah. Dengan melakukan disiplin, latih sehingga apa? Lakukan tubuhnya, tarian-tariannya agar supaya dilihat itu tampak sebagus mungkin. Itu kan berarti paling tidak apa? Menjaga nama baik Kota Surabaya ini di mata dunia ini kan juga lebih baik lagi. Itu yang kita ingin. Tidak hanya di mata Indonesia tapi di mata dunia ya justru ya. Ya Mas Goni, kalau kita lihat sendiri bahwa tadi juga sempat diceritakan sedikit bahwa inisiatif dari ini adalah memang untuk anak-anak ini supaya tidak lupa dengan budaya. Nah, sebenarnya ide awal Anda sendiri akhirnya ini diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan akhirnya teraplikasikan dengan baik begitu. Ide awalnya seperti apa sih, Mas? Kenapa memilih tari remo? Kenapa harus 65.000 tadi juga sudah dijelaskan? Ya. Ide awalnya seperti apa? Ya, ide awal itu adalah kota-kota lain kita melihat. Awal mula kan kita melihat dari awal konvoi di Bulak itu sebelumnya. Oh, ternyata kok bisa mengangkat sejarah-sejarah yang ada di Kecamatan Bulak itu kan ada yang namanya benteng. Jadi kan ada namanya apa itu di situ tempat sejarah benteng, tempat perebutan. Lah, rata-rata warga masyarakat itu tidak paham. Padahal kalau kita lihat negara-negara lain apa yang mereka jual. Mereka kan jual budayanya. Sementara kita ini kan tidur dan tidak terminit dengan baik. Ya kan? Akhirnya karena tervisualisasikan dan tersosialisasikan dengan baik, akhirnya kita mungkin bisa datang ke negara tersebut. Lah kalau semisal Surabaya ini menawarkan hal-hal yang luar biasa. Contoh saja kayak di Banyuwangi. Banyuwangi itu kabupaten seperti apa? Ya kan, kota seperti apa? Yang dulu mungkin jauh tapi sekarang ketata dengan baik. Kan di sana terkenal dengan tari gandrungnya dan itu ditata dengan baik. Lah kalau di sini di budaya-budaya di Surabaya ini kan sebenarnya banyak. Ya tinggal kita minit dengan baik. Tinggal pemerintah atau teman-teman yang ada di eksekutif benar-benar memperhatikan dengan seksama betul bahwasanya warisan nenek moyang kita, warisan luhur yang sudah ditata dengan baik itu memiliki nilai-nilai keluhuran untuk aktualisasi secara individu itu agar kita ini menjadi orang yang lebih baik. Itu saja. Oke, kalau kita lihat sendiri bahwa sebenarnya memang ini luar biasa, akhirnya anak-anak ini juga tidak memegang gadget dan mengenal bahwa 10 tempat bersejarah yang ada di Kota Surabaya. Nah, apakah Komisi C DPRD Kota Surabaya ini nanti ke depannya juga akan melihat beberapa kota situs-situs yang ada di Kota Surabaya ini dan dipatenkan juga? Ya, kita akan coba melihat seperti apa. Kan banyak ada beberapa destinasi wisata yang kelihatannya itu kan mati suri. Ya, tidak tersosialisasikan dengan baik. Menurut saya kan perlu kita ini sebagai warga kota bersama-sama. Bukan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah kota. Ya seyogianya kita bersama-sama sebagai warga kota untuk ikut mensosialisasikan dan menginformasikan kepada khalayak umum bahwasanya di Surabaya ini ada tempat-tempat seperti ini.
Oke, Cak Goni melihatnya tentang sinergitas instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan ini seperti apa? Apakah memang sudah kompak ataukah memang masih ada kekurangan dalam koordinasi acara kemarin? Ya, di lain sisi ya kan kita ini kan masih awal-awal. Ibaratnya kan kita warming up. Oke. Kalaupun di Baru sana sini membangun. masih ada ketidaksempurnaan ya paling tidak kita bisa maklumi dengan baik. Tapi paling tidak nawaitunya sudah baik lah. Jadi tinggal kita evaluasi berikutnya agar tahun depan itu bisa lebih baik lagi. Apa evaluasi yang harusnya diperbaiki dan supaya tahun depan ini bisa menjadi yang luar biasa begitu? Ya kayak semisal perihal ya semacam hanya hal teknis saja sebenarnya. Kayak semisal pengerahan massa yang sedemikian seperti itu, keamanannya bagaimana? Ya kan, keamanannya harus ditata dengan baik. Lalu lintasnya pun juga harus ditata juga dengan baik. Ya kan, itu kan berkaitan dengan OPD-OPD yang lain kayak Disub, ya kan, kayak dinas sosial, ya kan, kayak dinas kepemudaan, olahraga dan sebagainya itu juga ikut terkait untuk menata secara keseluruhan. Tempo hari yang lalu Pak Yusuf selaku kepala dinas ya sangat saya apresiasi yang luar biasa yang mengimplementasikan acara ini. Jadi Mas Goni ini teman-teman SMA, SMK juga ikut mau terlibat, coba kita bayangkan. Berarti kan antusiasme dan anak-anak peserta didik itu merindukan hal-hal itu dan harusnya terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah kota. Lah kalau itu tidak terfasilitasi dengan baik, akhirnya kumpul-kumpul tidak jelas. Ini kan juga membahagiakan kita bersama kan, membahayakan kita bersama kan seperti itu. Ini yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? Memikirkan yang lain, menceritakan yang lain, menceritakan kekerasan dan sebagainya. Ini yang salah selama ini. Sehingga ada persepsi kenakalan remaja itu tidak bisa ditanggulangi dengan baik. Ya paling tidak dengan adanya muncul tari remo ini, pembentukan karakter terhadap peserta didik itu menjadi lebih baik lagi outputnya. Artinya pemerintah Kota Surabaya juga bertanggung jawab atas pendidikan karakter dari para siswa begitu ya. Oke, Mas Goni kalau kita lihat sendiri ini kan kebanyakan siswa-siswi sekolah negeri. Apakah nanti target tahun depan juga seluruh sekolah atau siswa didik yang ada di Kota Surabaya dari SD sampai SMA? Ya boleh. Ya pastinya sebetulnya karena koordinasinya sangat apa ya, sangat mepet. Waktunya kan tidak nututi. Ya. Jadi waktu itu pada waktu kita Sangat diskusi singkat, sangat ya? singkat sekali, kita koordinasi dengan kepala dinas agar segera memunculkan, karena itu kan di bulan November kita koordinasi, bulan November itu kan hari pahlawan, kita bikin momentum apa ya di bulan Desember, oh ada hari ibu, ternyata mungkin Pak Wali nggak bisa hadir di acara hari ibu itu agak dimajukan itu. Oke, next tahun depan apa yang akan digarap atau dilakukan? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Mas Goni, salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas terkait jangan lupakan budaya kota kita. Mas Goni, kalau kita lihat tadi bahwa sebenarnya ini sesuatu hal yang jarang sekali dilakukan di kota-kota lain, selain Trenggalek tadi yang sempat diceritakan sama Mas Goni. Nah, apa sih yang perlu dibenahi lagi dari kegiatan ini? Kalau kita tahu tadi sudah ada evaluasi, sinergitas dari para OPD ini juga perlu ditingkatkan lagi begitu. Ya, menurut kami kan kota ini kan memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Jadi malu rasanya kepada para pejuang yang telah mendahului kita ini tidak berbuat apapun untuk mereka. Paling tidak hasil karya ini kita dedikasikan kepada para pejuang. Paling tidak mereka yang telah membuat tari remo, terus belum lagi ini kita niatkan, kita jaga dengan baik. Lah kan, maka dari itu apa yang harus nantinya kita lakukan? Selama ini kayak semisal dulu kita mengingatkan bahasa daerah saja. Bahasa daerah ini kan sekarang di kurikulum itu hampir tidak ada. Terus paling tidak warga Surabaya ini kan terkenal dengan wani, tekadnya yang juga luar biasa. Ini harus terimplementasikan dengan seperti apa? Itu yang harus kita tata dengan baik. Lah, pembentukan karakter atau pengaruh pendidikan kan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu kan keluarga, sekolah dan lingkungan. Ini kan harus sinergitas. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Yakni menyiapkan peserta didik atau generasi muda ini dengan sebaik-baiknya. Karena tongkat estafet berikutnya kan adalah pemuda itu sendiri. Oke, Mas Gon, kalau tadi juga target, ini belum dijawab, target ke depannya nanti acara apa lagi yang akan diimplementasikan, ide-ide apa lagi supaya anak-anak SD, SMP, SMA, para siswa ini, para generasi muda, generasi zilenial ini benar-benar mengingat budaya kota Surabaya. Ya gampang lah. Yang penting kan kita tidak keluar dari budaya kita aja dulu. Iya. Tinggal kemasannya seperti apa. Iya, selain tari remo, Mas Gon. Ya nantilah kapan-kapan. Ada kejutan ya, ada kejutan di tahun depan. Iya, iya deh. Oke, pesan kepada para anak muda, kemudian juga para orang tua dan khususnya pemerintah Kota Surabaya agar memang budaya ini tetap terjaga dengan baik dan bisa diimplementasikan. Tidak hanya sekedar ketika ada gawe atau peringatan-peringatan saja begitu. Ya, menurut saya maka kemarin kan sudah disampaikan ya, agar ini menjadi ekstrakurikuler dan sebagainya. Paling tidak kan ada aktualisasi pelatihan sebelum-sebelumnya sehingga kan momentumnya. Ya. Jadi momentumnya adalah berkumpul secara serentak itu bagaimana menyamakan. Berarti menyamakan gerak langkah tubuh dalam satu tarikan kebersamaan tadi. Begitu indahnya kan kalau kita melihat dari sudut manapun. Kita coba lihat di tataran medsos, waduh Surabaya merah membara kan seperti itu. Surabaya merah membara. Anda setujukah dengan juga pernyataan dari orang Muri yang mengatakan bahwa ini luar biasa karena memang Surabaya ini berhasil mengangkat kembali seni budaya lokal dan menanamkan jiwa patriotisme kepada ribuan pelajar. Ya, itu yang kita banggakan. Dari situ kan kebetulan sebelum itu kan ada kenakalan anak-anak remaja yang luar biasa, yang dalam tanda kutip ya sungguh mengkhawatirkan. Pergaulan mereka antara lain yang melakukan pertikaian, perkelahian sampai mungkin ya pembacokan dan sebagainya. Jadi mungkin bukan waktunya. Maka dari itu di momentum setelah pandemi ini ya, pemerintah kota bergerak cepat untuk menanggulangi itu. Kalau dibiarkan ya waduh bisa menjadi aktualisasi yang secara paten yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini kan repot juga. Maka dari itu kegiatan-kegiatan ini sebenarnya harus kita dukung. Kelompok-kelompok anak-anak muda untuk menyalurkan hobi dan minatnya itu seperti apa. Pemerintah kota saya berharap bisa memfasilitasi itu dengan baik. Oke. Harapan dari kegiatan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu ini, harapannya apa ke depannya nanti? Ya, saya berharap kegiatan-kegiatan ini bukan hanya tari remo, nanti budaya-budaya selanjutnya benar-benar bisa kita realisasikan dengan baik. Kan kegiatan-kegiatan lain di sekolah itu kan juga banyak, maka perlu secara keseluruhan untuk diberikan ruang
untuk menyatukan secara keseluruhan sehingga kita ini bersama-sama memiliki kota Surabaya, bukan parsial dan sebagainya. Kota Surabaya ini baik, itu juga karena warganya juga kan baik. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga kota ini yang memiliki budaya yang sangat kompleks, budaya yang sangat luar biasa, mulai makanannya, mulai tingkah laku, mulai ciri khas yang lainnya, mulai hal keagamaannya dan sebagainya. Itu kan perlu kita lestarikan, perlu kita jaga dengan baik. Maka sebagai warga kota, saya mengingatkan kembali budaya-budaya itu mari kita hidupkan kembali dan kita tanamkan di sanubari kita. Mungkin itu yang. Oke, saya minta Mas Goni atau Cak Goni mengajak seluruh para pelajar yang ada di kota Surabaya, tapi pakai bahasa Jawa Mas, ayo lestarikan budaya kota Surabaya Ya. begitu. Ayo rek, Surabaya iki lestarikno budayane supaya Surabaya iki tambah bangga, tambah apik lan tambah jos. Oke, baik. Terima kasih Mas Goni sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat, dan semoga saja tidak hanya kota Surabaya tapi seluruh Indonesia ini bisa melestarikan budayanya begitu. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.